Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adi Karnadi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam prodi pendidikan luar sekolah pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan edukasi tentang kurikulum pembelajaran pada penugasan dengan tema sejarah kurikulum di Indonesia. Kita akan bahas sejarah kurikulum dari masa sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan reformasi. Jadi, kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga tahun 2013. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dan penetapan kurikulum di Indonesia merupakan kewenangan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Indonesia. Kurikulum di Indonesia dikelola melalui kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Secara berurutan, kurikulum di Indonesia ditetapkan atau diubah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan akibat adanya perubahan kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi maupun ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Penyusunan kurikulum di Indonesia berlandaskan pada ideologi Pancasila, sedangkan landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbedaan antara kurikulum yang telah digunakan berpusat pada tujuan utama dalam pendidikan serta pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Kita kembali ke masa sebelum kemerdekaan. Kurikulum telah ditetapkan atau diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai. Belanda menerapkan kurikulum pada sekolah-sekolah yang dikuasainya. Pembuatan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan Belanda. Belanda membentuk kurikulum untuk tujuan memperlancarkan perdagangan dengan pribumi serta mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Dalam lembaga pendidikan, kependudukan pribumi diajarkan membaca, menulis, agar bekerja di perdagangan yang dikuasai oleh Belanda. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, kurikulum di Indonesia diubah sesuai dengan kepentingan Jepang di Indonesia. Jepang mendirikan sekolah yang bernama Kokumin-gakko. Penduduk pribumi diharuskan mengikuti pembelajaran selama 6 tahun. Dalam penerapan kurikulum di Indonesia oleh Jepang, bahasa Belanda digunakan hanya sebagai bahasa pengantar. Kita kutip di masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan, kurikulum di Indonesia telah berubah beberapa kali pada masa Orde Lama ke Orde Baru maupun masa reformasi. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia mengalami 3 kali perubahan. Melalui kebijakan negara tentang pendidikan nasional, periode pertama merupakan periode penetapan kurikulum pertama di Indonesia. Kurikulum ini diterbitkan dan ditetapkan pada tahun 1947. Pembuatannya dimulai sejak 1945, berlaku hingga tahun 1949. Periode kedua dimulai dengan penetapan kurikulum baru pada tahun 1952. Perencanaannya sejak tahun 1950-an dan berlaku hingga tahun 1960. Perubahan kurikulum ketiga sekaligus terakhir pada masa pemerintah Orde Lama adalah kurikulum 1964. Kurikulum ini telah dipersiapkan pada tahun 1961 dan dilaksanakan hingga tahun 1986. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan,
tapi disertai dengan tujuan politik, penguatan ideologi dalam kekuasaan Soekarno. Setelah pemerintahan Orde Lama berakhir dan pemerintahan Orde Baru dimulai, kurikulum di Indonesia bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa Orde Baru, terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Penetapan kurikulum dilandaskan oleh pemanfaatan alumnus pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan menciptakan stabilitas politik serta keamanan. Secara berurutan nama kurikulum pada masa Orde Baru ialah kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Setelah masa Orde Baru berakhir dan digantikan dengan masa reformasi, kurikulum di Indonesia telah berganti sebanyak 3 kali. Kurikulum yang pertama pada masa reformasi adalah kurikulum berbasis kompeten atau kurikulum 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006, dan yang terakhir kurikulum 2013. Dari pembahasan tadi, kita simak sedikit pada masa ke masanya, yaitu masa Orde Lama. Rencana pelajaran atau kurikulum 1947, setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menyusun kurikulum yang akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum pertama dihasilkan dan disusun dimulai pada tahun 1947. Pada masa Orde Lama, istilah kurikulum belum selalu dikenal karena merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nama kurikulum ialah rencana pembelajaran ataupun rencana pelajaran 1947. Disusun dengan tujuan politik, yaitu menghilangkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah di Indonesia. Tujuan utama dalam rencana pelajaran 1947 adalah membentukkan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran masyarakat. Pendidikan yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran umum sebelum terlalu diperhatikan adalah materi pembelajaran disusun sesuai dengan kejadian sehari-hari, kesenian, dan pendidikan jasmani. Pada rencana pembelajaran 1947, dibangun banyak sekolah rakyat dengan masa pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Penduduk yang menderita kemiskinan dapat langsung bekerja setelah mendapatkan pendidikan di sekolah rakyat. Di dalam sekolah ini, masyarakat diajarkan keterampilan dalam pendidikan pertanian, pertukangan, dan perikanan, serta keterampilan lain yang bertujuan untuk pekerjaan. Kemudian pada tahun 1952, rencana pelajaran terurai atau kurikulum 1952 merupakan penyempurna dari rencana pelajaran pada tahun 1947. Dalam kurikulum ini, Indonesia sudah mulai membentuk suatu sistem pendidikan nasional. Ciri khas dari kurikulum ini adalah penggunaan kehidupan sehari-hari sebagai dari materi pelajaran yang disusun dalam rencana pembelajaran. Selain itu, dalam silabus kurikulum ini, suatu mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu guru. Kemudian, dalam masa Orde Baru, yaitu kurikulum 1968, adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru. Dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, pembuatan kurikulum 1964 bertujuan untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dibentuk oleh Orde Lama. Dalam kurikulum Orde Baru, pendidikan nasional ditunjukkan untuk membentuk manusia sebagai ideologi Pancasila yang sehat secara jasmani maupun rohani, serta memiliki kecerdasan dan keterampilan. Selain itu, kurikulum Orde Baru juga dimaksud untuk meningkatkan moral
budi pekerti, dan keyakinan beragama para peserta didik. Penetapan kurikulum 1968 sebagai kurikulum di Indonesia melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara pada nomor 27 MPRS 1966. Jenjang pendidikan yang diutamakan adalah kurikulum 1968. Adalah sekolah-sekolah dasar. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok pembinaan. Pertama, kelompok pembinaan Pancasila yang meliputi mendidik agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Yang kedua, pembinaan pengetahuan dasar berupa perhitungan, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Sedangkan kelompok ketiga berkaitan dengan pengembangan kecakapan khusus, yaitu kejuruan argagia, kejuruan teknik, dan kejuruan ketatalaksanaan. Kelompok kejuaraan ini dibagi menjadi kejuruan bidang pekerjaan, tangan, dan perbengkelan. Sedangkan kejuaraan ketelaksanaan dibagi menjadi kejuaraan bidang koperasi, tabungan, dan lain sebagainya. Kurikulum 1968 memusatkan pembelajaran secara teori dan tidak mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik pada peserta didik. Tujuan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan dan yang terakhir pada masa reformasi, yaitu kurikulum 2013 atau yang disingkat K13. Pemerintah Indonesia menetapkan kurikulum 2013 sebagai pengganti dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP. Atau kurikulum 2006. Ciri umum dari kurikulum 2013 adalah tujuan pendidikan yang berfokus pada pencapaian pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ditunjukkan sebagai sarana pengembangan sikap dan budi pekerti peserta didik. Kurikulum 2013 diterapkan pertama kali pada tahun 2013 pada tahun pertama penerapan kurikulum 2013 hanya ada beberapa sekolah yang dipilih sebagai lokasi uji coba. Cukup sekian pemaparan materi sejarah kurikulum pada penugasan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.